Jadi Indra Safri itu bukan gagal. Jadi Indra Safri sepertinya mungkin memang sengaja menempatkan posisi timnas U20 kita itu di klasemen nomor 3 di grup. Itu bukan tanpa filosofi. Filosofinya adalah nomor 3 di dalam Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Jadi itu masuk seperti akal, kode Bang. dari Indra Safri. Mungkin Indonesia ini saat ini sedang butuh persatuan karena kemarin terpecah belah, ada yang pro dan kontra sama Sintayong. Jadi komunikasi tingkat tinggi dia letakkanlah timnas U20 kita di klasemen nomor 3 di grup. Walaupun nggak lolos nggak apa-apa, tapi tujuannya dalam menyampaikan pesan yang punya nilai filosofi tinggi tercapai. Keren sih Bang, oke bisa diterima sih. Cuma begini, dari 3 pertandingan sayangnya kita tidak bisa menangkan satupun pertandingan. Dan lebih disayangkan lagi, kita hanya mencetak 1 gol dan dari skema permainan kita terlihat gagal menerapkan strategi di lapangan. Justru terlihat kita seperti diajari cara bermain bola yang benar, passing yang benar, crossing yang benar dari 3 negara asal Timur Tengah loh. Jadi saya pikir ini pembelajaran juga, jangan sampai mereka drop, mereka down ketika mereka tidak sampai ke target yang mereka inginkan. Dan secara gentleman juga Indra Safri bilang dia yang bertanggung jawab dan dia sudah minta maaf ya. Kita sebagai supporter kita tentu memberikan maaf gitu, tapi sekali lagi konsekuensinya harus dievaluasi dan ya berujung pemecatan. Pemuja trofi Piala AFF masuk septic tank. Loh, kok masuk septic tank? Aturan kan masuk goa. Iya, gara-gara Kak Erika ini ya. Kak Erika kan itu kemarin ya memviralkan lukisan tertua di dunia yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Lukisan itu ada di dalam sebuah goa. Jadi gara-gara Indonesia kemarin kalah lawan Iran dan kalah lawan Uzbekistan, akhirnya pemuja trofi AFF itu yang mengidolakan Indra Safri semuanya masuk goa. Goa penuh. Yang nggak ke bagian tempat di goa itu masuk paret. Nah, ketika kemarin imbang lawan Yaman ya, akhirnya semua pemuja trofi AFF masuk septic tank. Karena goa penuh, paret penuh, ya udah masuk septic tank dong. Padahal sebelumnya ya mereka begitu bangga dengan Piala AFF yang tak pernah diakui FIFA. Begitu bangga dengan trofi ASEAN yang sama sekali tidak diperhitungkan di Asia. Tapi begitu timnas tampil memalukan di Piala Asia ya, dan juga diolok-olok oleh media tetangga, mereka ikutan malu, bahkan yang paling malu masuk septic tank. Salah. Iya, banyak yang diam, ada yang bersuara. Bukan tidak ada teman-teman, ada, cuma tidak setegas ketika mereka ya mengomentari STY begitu. Keras sih mereka waktu ke STY, tapi ke Indra Safri terkesan lembek dan ya tidak tegas gitu. Itu yang kita pertanyakan, ada apa gitu kan. Padahal kalau kita lihat di Piala Asia U20 ini mereka gagal total kan untuk U20. Oke lah, untuk kelas ASEAN mereka juaranya. Indra Safri dan anak asuhnya juara, layak diperhitungkan untuk kelas ASEAN. Tapi untuk naik 1 tingkat kelas Asia ya kita terjun bebas. Justru kita seperti diajari loh cara main bola yang benar bagaimana. Berakhir sudah perjuangan timnas U20 TC yang sangat lama itu di Qatar, Italia, Toulon Cup, Jepang, Korea, Bali, Jakarta, Mandiri, yang katanya kita masih menyimpan strategi agar tidak dibaca lawan. Mau disimpan sampai AFF kah? Dulu sempat aneh nih baca kayak pelatih sebelumnya berikan latihan lompat pada pemain timnas Indonesia. Baru sekarang nih pas kita nonton AFC kemarin, kebobolan 5 kali dari sundulan bola atas. Memangnya pelatih yang sebelumnya memperhatikan hal kecil. Dan setelah dapat hasil buruk begini, kemana ya pengamat-pengamat kita itu yang selalu mengkritik kayak menghilang dari lane? Jika kalian pernah menonton podcast dari beliau ini mengatakan, saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pikirin taktik apa-apa. Dapat bola, hajar ke gawang. Terbukti tuh kemarin, dapat bola, pemainnya jauh, nggak diumpan yang deket. Dapat bola, asal tendang, lari-lari. Tapi ya sudah lah ya, kita peringkat 3 apa mau dikata. Ini hanya perspektif dari VUV penonton layar kaca. Beliau katanya minta maaf dan siap diganti. Tapi sih kayaknya nggak mungkin ya diganti, soalnya ya harus diganti, konsekuensinya memang harus diganti. Mau minta maaf 1000 kali pun konsekuensinya harus ada. Apa konsekuensinya? Harus diganti dong. Masa sih pelatih yang lain diganti ketika tidak sampai targetnya? Toh Coach Indra ya disayang. Ada apa? Standarnya ganda dong.
wajar kan kalau kita berpikir begitu. Pertandingan kocak. Timnas Indonesia U20 harus puas bermain imbang 0-0 dengan Yaman ya pada laga terakhir Piala Asia U20 guys. BTW buat teman-teman yang belum follow gue, jangan lupa follow gue dulu karena gue lagi ngejar 200.000 followers sebelum puasa. Let's go! Oke guys, pertandingan yang apa banget ya. Jadi kedua tim ini, Indonesia dan Yaman, sama-sama udah nggak lolos sebenarnya. Dan memang iya, pertandingan itu kayak nggak ada yang mau menang gitu loh. Yang lebih herannya lagi, 3 pertandingan nggak ada perubahan sama sekali. Yes, betul, setuju. Sama aja, bayangin timnas Indonesia U20 3 pertandingan hanya berhasil mencetak 1 gol. Beruntung banget kita punya Fitra Maulana nih ya, kiper Persib Bandung. Yang di laga ini performanya gacor banget. Kalau bukan Fitra, kipernya gue nggak tahu lagi. Beberapa kali depan gawang itu pemain Yaman juga, mungkin strikernya bagus juga kali ya. Tapi Fitra gacor di laga ini. Dengan ini timnas Indonesia nggak dengan ini sih dari kemarin sebenarnya udah nggak lolos ya dengan target Piala Dunia U20. Ujung-ujungnya kayaknya lanjut TC lagi, nggak tahu kemana nih. Ada guys, coba kalian komen evaluasi apa yang harus diberikan pada timnas U20 buat cap. Evaluasinya pecat, jangan tunggu lama-lama, pecat. Itu sudah yang paling paten itu. Masa sih dari 3 pertandingan 1 imbang 2 kali kalah? Iya tuh, TC-nya berbulan-bulan, ikut mini turnamen di mana-mana, tapi hasilnya di Piala Asia ya 0 kabohak. Sama saja kan? Teruntuk Bapak Erick Thohir yang tercinta, masih yakin ingin evaluasi dengan dilanjutkan menjaga generasi timnas senior? Masih yakin dengan El Sujud ini? Masih yakin? Pertandingan di akhir melawan Yaman dengan 0-0. Untungnya Yaman tidak mencetak gol. Babak kedua jujur timnas Indonesia diobok-obok. Beruntung Indonesia tidak kebobolan. Maka dari itu di sini saya bilang untuk Erick Thohir, outkan saja El Sujud atau Indra Sapri dari kepala pelatih timnas U20. Itu karena Yaman U20 mereka punya striker ini tidak gacor, atau dengan kata lain ya bapuk gitu kan. Jadi mereka ketika ada di depan gawang ya one on one dengan kiper tidak bisa cetak gol. Dan untungnya Indonesia punya kiper Fitra. Dan ya bersyukur kita tidak dibobol sama Yaman di menit-menit terakhir, karena di menit-menit terakhir di additional time itu kita punya bukan kita punya sih, tapi Yaman punya 2 peluang yang harusnya bisa dikonversikan jadi gol, karena itu one on one dengan kiper. Tapi tidak bisa dimasukkan karena memang bapuk strikernya. Selain bapuk strikernya, kipernya kita juga gacor, makanya ya kita masih beruntung lah dapat poin 1 walaupun tidak sempat cetak gol. Dan kalau kita lihat Yaman, mereka justru dari menit awal mereka lebih tampil menekan. Di menit keempat itu untung ditarik loh sama bek Indonesia itu. Jadi ya menurut saya Yaman tampil lebih bagus, lebih berani pegang bola dari kaki ke kaki, bola bawah ketimbang kita. Sebenarnya ini kan permainan tanpa tekanan ya, tanpa tekanan, karena ya mau menang ataupun kalah ataupun imbang sekalipun ya hasilnya tidak menjamin kita untuk lolos ke babak berikutnya. Harusnya mainnya lebih santai, lebih kalem, tapi justru Yaman yang bermain lebih santai, mereka lebih enjoy ketimbang timnas U20 kita Indonesia yang bermainnya itu ya terburu-buru ya kan, lebih mengandalkan bola-bola atas, bermain dari sisi flank, kemudian ya passing, back pass langsung ke depan. Ya, itulah tipikal permainannya timnas U20 yang dari pertandingan pertama lawan Iran, Uzbekistan sampai tadi malam lawan Yaman tidak ada perubahan. Nah, itulah yang kita bilang TC berbulan-bulan kesana kemari menghabiskan uang negara tapi tidak ada hasilnya, harusnya dipecat. PSSI kecewa dengan Indra Safri. Ya jelas kecewa lah, targetnya kan semifinal Piala Asia. Ini jangankan semifinal, lolos ke perempat final pun tidak. Udahlah persiapannya panjang, TC ke luar negeri, kena bantai Iran Uzbekistan, tambah lagi permainannya tidak jelas. Makanya PSSI kecewa dengan Indra Safri. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas Bapak Sumarji. Pertanyaanku, PSSI kecewa sama Indra Safri. Yang nukar Indra Safri untuk melatih timnas U20 siapa? Kan PSSI.
Sebelum Indra Safri, pelatih yang sebelumnya bagus nggak menangani timnas U20? Bagus lah. Yang sekarang ditangani Indra Safri, bagus nggak? Nggak bagus. Yang nuker siapa? Yang ganti siapa? PSSI. Ya. Dengan kata lain, perjudian ini PSSI kalah, gagal. Ya kalau PSSI kecewa, ya kecewa sama diri sendiri dong. Mungkin ya di benak pengurus PSSI saat itu, alah ini pelatih yang dari Korea ini, ya banyaknya yang setara sama dia kan. Itu juga omongan si Towel kan. Banyak pelatih yang bisa menggantikan Sintayong. Banyak pelatih lokal yang layak menggantikan Sintayong. Begitu digantikan Indra Safri, hancur begini. Semuanya pada menghilang, masuk gua. Ada si Towel komentar rupanya nggak ada. Padahal sebelumnya dia bilang banyak pelatih lokal yang bisa menggantikan Sintayong, yang bisa diberikan kesempatan. Alah. Nasib mula PSSI. Salah. Ya banyak sih, betul, banyak pelatih yang punya lisensi A itu banyak. Cuma bisa tidak sekelas STY. Sudah sekelas sama STY tidak. Kan belum. Jadi kita lihat dengan ya ditukarnya pelatih ya kan dari STY ke Coach Indra Safri, terbukti gagal. Dan kita TC-nya berbulan-bulan, belum lagi uji coba di Sidoarjo kemarin, undangnya itu 3 negara. Kita tidak bisa dapat hasil yang maksimal loh. Kita hanya menang sekali di uji coba, bayangkan. Nah kalau di total semua itu sekitar 19 pertandingan, kita cuma menang 4 kali. Sisanya imbang dan sisanya lagi kalah. Jadi saya pikir tidak begitu bagus lah Coach Indra Safri di kancah Asia, apalagi kalau kita lawan negara yang notabene levelnya setara dengan kita atau satu tingkat ada di atasnya kita tidak bisa bicara banyak. Nah kalau kita flashback kembali ke eranya STY, saya pikir ya mungkin ini tidak apple to apple ketika membandingkan STY dengan Indra Safri ya. Tapi kita punya opsi untuk membandingkan itu, di mana sama-sama memegang timnas U20 ya kan. Ketika STY pegang timnas U20, itu timnas U20 masih bisa berbicara banyak. Kita menang lawan Suriah kalau saya tidak salah. Dan di Piala Asia edisi 2023 itu kita dapat 4 poin loh, yang perlu dicatat. Sama-sama gagal memang, betul, sama-sama gagal. STY gagal melaju ke babak berikutnya. Indra Safri dengan timnya juga gagal melaju ke babak berikutnya. Tapi ada perbandingan-perbandingan lain yang harus dilihat. Pertama, dari poin di klasemen, Indonesia itu tidak kalah sebenarnya. Sama-sama ada di urutan 3 loh kita. Zamannya STY dengan zamannya Indra Safri di 2025 ini. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? STY dapat 4 poin. STY dapat 4 poin. Ingat, 4 poin. Dan cuma kalah selisih gol, 1 atau 2 gol kalau saya tidak salah, dengan Irak yang ada di posisi runner up waktu itu. Nah, kita lawan Uzbekistan waktu itu kita tahan imbang mereka. Nah, ketika Indra Safri bermain dengan Uzbekistan, ya kalah. Walaupun kita lihat generasinya memang sudah berbeda, tapi secara permainan saya pikir kita tidak kalah, ya kan. Dan ada perbandingan lain lagi, di mana ketika STY memegang U20 tanpa pemain naturalisasi, bahkan di depan mengandalkan Hoki Caraka yang notabene bermain di Liga 1. Dibandingkan dengan Coach Indra Safri yang sekarang dia bawa itu ada 2 loh pemain diaspora, Jens Raven dan Welber Jardim, tapi tidak bisa bicara banyak. Dari 3 pertandingan 2 kali kalah dan 1 kali imbang, dan kita memasukkan 6 gol dan hanya memasukkan 1 gol. Jadi di tabel klasemen kita golnya itu -5. Bayangkan -5. Ya TC-nya berbulan-bulan, ya kan. Ini kita tidak bosan omong ini. TC-nya berbulan-bulan ke luar negeri jalan-jalan sambil ya main bola, enak kan, tapi pulang hasilnya kan ya tidak memuaskan. Itulah yang membuat kita mengkritik Indra Safri bahwa dia gagal di Piala Asia U20. Kalau dibandingkan dengan STY, mungkin secara man to man mungkin ya kalah Indra Safri ya, karena STY ini dia levelnya sudah level Asia, bahkan terbilang ya internasional lah, karena pernah ada di Piala Dunia kan, sedangkan Coach Indra belum. Tapi kita tidak mau bicara itu, kita bicara perbandingan yang ada di Piala Asia U20. Sama-sama pegang Piala Asia U20 waktu itu kan, timnas U20, tapi ya perbandingannya jauh. Kita keluar dengan 4 poin, hanya kalah selisih gol dari Irak yang ada di posisi 2, dan sekarang kita ada di posisi 3, sama-sama posisi 3 tapi dengan 1 poin. Bayangkan, Iran poin sempurna, Uzbekistan juga poin sempurna ya, runner up,
6 poin, dan kita dengan nyaman 1 poin. Bagi rata lah 1 poin. Saya pikir tadi malam jadi setidaknya kita menang 2-1 lah. Tapi ya kembali lagi kita tidak mampu memanfaatkan ya, peluang yang ada, dan justru kita ditekan habis-habisan. Dan ya nasi telah menjadi bubur. Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Jangan ke Piala Dunia lah, ke babak berikutnya, semifinal lah targetnya. Tidak bisa lolos ke sana dan ya gagal. Dan mereka akan pulang ke Indonesia. Ya, kita apresiasi perjuangan mereka di Piala Asia U20. Mereka sudah memberikan yang terbaik walaupun mereka gagal, dan ya mereka harus pulang dengan kepala tegak bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Masih bisa berjuang lagi di 2027. Ya walaupun nanti mungkin beda generasi, tapi ya berjuang lagi. Selagi masih bisa berjuang, ya jangan anggap itu satu kegagalan, kan begitu. Cuma untuk saya sebagai supporter, menurut saya Indra Syafri harusnya diganti lah. PSSI harus punya standar yang tetap sama ke semua pelatih. Kan katanya kalau ada pelatih yang gagal itu kan dievaluasi. Ya, harusnya semua dievaluasi tanpa terkecuali. Mau Coach Nova, Coach Indra, ya, mantan pelatih kita ataupun Patrick Kluivert and the gang. Kalau mereka gagal ya harusnya dievaluasi. Nah, sekarang sudah saatnya lah Indra Syafri dievaluasi karena gagal total di Piala Asia. Dan kalau bisa berujung pemecatan lah. Mungkin ada Gerald Vandenberg yang bisa menggantikan posisinya Indra Syafri di Timnas U20. Ya mungkin itu sih teman-teman yang perlu kita sampaikan, dan ya ayo kita suarakan itu. Ini bentuk cinta kita kepada Timnas U20 bahwa ya harus ada regenerasi pelatih lah, harus diganti lah. Supaya strateginya itu jangan begitu-begitu saja lah. Supaya ini ada ya restorasi lah di U20 ini, jangan begitu-begitu saja. Bosan kita lihat timnas kalah terus, tidak pernah menang U20 ini. Itulah yang buat kita ya ngapain sih gitu kan. Cuma ya karena kita nasionalismenya tinggi untuk nonton timnas seru, ya sudah kita nonton kan gitu. Walaupun kalah dan membosankan cara mainnya, tapi kita tetap nonton. Itulah bentuk rasa cinta kita ke sepak bola Indonesia. Kritik yang perlu kita kritik dan dukung yang perlu kita dukung. Terima kasih nonton video sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.